gotam di na manginani si Bambang Karjula jula, si Bambang Karjula jula. Sik si batu manikam di parjoget suruh mani gotam di na manginani si Bambang Karjula jula, si Bambang Karjula jula. Sik si batu manikam di parjoget suruh mani gotam di na manginani si Bambang Karjula jula, si Bambang Karjula jula. Ada si jang-jang kepong-kepong, ada si jang-jang kepong-kepong. Kopiak sedikit pakai gitu, kopiak sedikit pakai gitu. Siap-siap, 이름을 정해라 네 잡아 떠나해. siap-siap, 이름을 정해라 네 잡아 떠나해. Gundul-gundul pacul-cul kembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul kembelengan. Wakul kelimpang segane dadi salatan, wakul kelimpang segane dadi salatan. Soledam, 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 anak yang manis, janganlah dicium. Sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Sayang, sayang, sifat rokaan, matego, tego, gorokan. Sayang, 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 sifat rokaan, matego, tego, gorokan. Sayang, saku mangemo tanaman jauh, mangemo milelelaku sayang. Saku mangemo tanaman jauh, mangemo milelelaku sayang. Melenggang patah-patah, menapai goyang pijat-pijat, nyana berbodi, bocah-bocah. Cuma ngana yang pika cinta, cuma ngana yang pika sayang, cuma suka bikin pusing. Putar ke kiri deh, nona manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang kanan deh, nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia.
haru pisan, pisang ku belum masak. Masak sa biji di hulu bari-bari. Mangga lepok, batang kayu bengkok. Bengkok dimakan api, api ngecan curupa. Nama pati sekutu, di kiri pidawa. Nama sekutu, di kiri pidawa. Sayang, sayang, si patokaan. Matego, tego, dorokan. Sayang, 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 si patokaan. Matego, tego, dorokan. Sayang, tago magamu, terang menjauh. Magamu milih lelaku sayang. Seko magimu, terang menjauh. Magamu milih lelaku sayang. Hey, yamko rambi yamko, aronawa kombi. Hey, yamko rambi yamko, aronawa kombi. Kaki no kide, kuba no kapondeko, yuma no bumu awe are. Honke honke, honke riro, honke jombe, jombe riro. Honke honke, honke riro, honke jombe, jombe riro. Honke honke, honke riro, honke jombe, jombe riro. Oh nagiku, nagi cintaku, selalu ada dalam hatiku. Cinta mediku, kau bagikan semangat hidup selalu. Kau bagikan semangat hidup selalu. ...2.600 mahasiswa dari seluruh Indonesia telah terpilih menjadi awardee beasiswa unggulan 2025 setelah bersaing dengan 32.000 pendaftar. Prestasi, karya, kompetensi, esai dan kemampuan berbahasa Indonesia telah mengantarkan mereka menjadi penerima beasiswa dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kini, saatnya bersatu dalam memberikan karya dan kontribusi nyata untuk negeri dengan semangat Unity University. Semuanya dimulai dari silaturahmi dan welcoming National Award Beasiswa Unggulan 2025. Minggu, 30 November 2025, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Live via Zoom Meeting. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh
sayang ikateri turate abau ada tama rioro sayang aule pakarenaya pakarenaya la piriri pagaukan aule pakarenaya pakarenaya la piriri pagaukan Baik, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua generasi unggul Indonesia. Selamat datang kepada seluruh awardi beasiswa unggulan 2025 di acara Silaturahmi
dan Welcoming Nasional Awardee BU 2025. Bersama saya, Triutami Stianingrum, selaku Master of Ceremony pada kegiatan malam hari ini. Malam ini kita berkumpul dalam suasana penuh semangat bersama Forum Awardee Beasiswa Unggulan atau FABU, komunitas yang telah dikenal secara luas sebagai komunitas BU paling aktif, paling progresif, dan paling berdampak di Indonesia. FABU bukan hanya ruang untuk berkumpul, tetapi ruang tumbuh, ruang kolaborasi, dan rumah besar yang menaungi ribuan awardee dari seluruh penjuru Nusantara. Mari kita mulai acara malam hari ini. Memasuki agenda berikutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon seluruh peserta untuk bersikap sempurna. Indonesia Raya dimulai. Baik, selanjutnya untuk membuka acara pada malam hari ini dengan penuh keberkahan, marilah kita dengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Satriawan. Semoga melalui doa ini, seluruh urusan para awardee beasiswa unggulan dapat dilancarkan ke depannya. Dan semoga FABU senantiasa diberikan kekuatan semangat yang tidak pernah padam, serta kemampuan untuk terus menjadi pengayom, pendamping, dan ruang harapan bagi para awardee dan seluruh pejuang beasiswa unggulan di seluruh Indonesia. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Satriawan, Award Beasiswa Unggulan 2024 dari Universitas Darussalam Gontor memimpin doa secara Islam. Bagi award yang beragama lain, dipersilahkan menyesuaikan menurut keyakinan masing-masing. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Ya Allah, pada malam yang penuh kebersamaan ini, kami bersyukur atas segala nikmat, karunia, dan kesempatan yang Engkau berikan, termasuk anugerah yang begitu agung. Dapat bergabung sebagai keluarga besar Award Beasiswa Unggulan. Nikmat yang tidak semua orang peroleh, dan yang kami syukuri dengan sepenuh hati. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami memohon kepadamu keberkahan
dan kemudahan untuk seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan beasiswa unggulan. Berikanlah kekuatan, kesabaran, dan kelancaran kepada tim beasiswa unggulan Puslapdik dalam mengelola administrasi, pelayanan, dan seluruh proses beasiswa yang begitu besar ini. Limpahkanlah kepada mereka kemudahan dalam setiap urusan, dan jadikanlah apa yang mereka lakukan sebagai amal kebaikan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, Tuhan yang maha membolak-balikkan hati, mudahkanlah seluruh proses beasiswa unggulan, mulai dari pelaporan, validasi kampus, hingga pencairan dana, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar, teratur, dan penuh keberkahan. Ya Allah, berikanlah kekuatan, kesehatan, dan keteguhan hati kepada seluruh awarde beasiswa unggulan di seluruh Indonesia. Bimbing kami ya Allah, bimbing kami agar dapat menyelesaikan studi dan kontrak beasiswa ini ya Allah, tanpa adanya hambatan yang berarti, tanpa kekurangan apapun, dan tanpa kesulitan yang melebihi kemampuan kami. Ya Allah yang maha membimbing, kami berdoa pula untuk forum awarde beasiswa unggulan ini. Berikanlah petunjuk-Mu ya Allah. Berikanlah petunjuk-Mu agar forum ini senantiasa Engkau jaga, Engkau kuatkan, dan Engkau mantapkan sebagai platform yang konsisten, bermanfaat, dan menjadi pengayom utama awarde beasiswa unggulan di Indonesia. Jadikanlah forum ini rumah bagi para awarde yang saling menguatkan, saling menginspirasi, dan saling mendorong menuju masa depan yang lebih cerah. Ya Allah, satukanlah langkah kami, bersihkanlah niat kami, dan berkahilah perjalanan kami ke depan. Kabulkanlah doa dan harapan kami, ya Allah. Ya Allah, pada malam ini juga kami memanjatkan doa khusus untuk saudara-saudara kami yang tertimpa bencana. Saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam di Sumatera sana. Kuatkanlah hati mereka dalam menghadapi ujian-Mu, ya Allah. Berikanlah keselamatan kepada mereka, keluarganya, serta seluruh masyarakat yang terdampak. Angkatlah kesedihan mereka, mudahkanlah bantuan untuk mereka, dan kembalikanlah kehidupan mereka ke dalam keadaan yang aman dan tentram. Ya Allah, jauhkanlah negeri kami yang tercinta ini dari bala, bencana, dan musibah. Lindungilah Indonesia dari segala mara bahaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan doanya. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, marilah kita menyaksikan video community profile dari FABU. Video ini akan menunjukkan bagaimana FABU berkembang menjadi komunitas beasiswa unggulan yang mampu menghadirkan pelatihan, pendampingan, dan berbagai program yang berdampak nyata, mulai dari peningkatan kapasitas, leadership, hingga ruang untuk kontribusi nasional. Kepada tim, dipersilahkan untuk memutar video. Yuk kenalan dengan Forum Awardee Beasiswa Unggulan. Forum Awardee Beasiswa Unggulan atau FABU adalah komunitas independen non-struktural yang diinisiasi secara mandiri pada tahun 2024 oleh salah satu alumni beasiswa unggulan, Muhammad Hairul Rijal, atau akrab disapa Karel. Inisiatif ini lahir karena belum adanya platform yang mampu menghimpun awardee beasiswa unggulan se-Indonesia dan belum inklusifnya penyebaran informasi terkait program BU. Meskipun berdiri secara mandiri dan bukan merupakan fasilitas dari negara, FABU telah memberikan dampak yang sangat signifikan bagi awardee dan calon awardee di seluruh Indonesia. FABU menyediakan wadah komunikasi untuk awardee 2024 dan 2025 dari seluruh Indonesia melalui grup WhatsApp
dengan tingkat partisipasi hingga 90%. Di grup ini, awardee dapat saling bertukar informasi mengenai proses beasiswa unggulan, event dan peluang kegiatan, informasi jurnal dan riset, serta berbagai informasi bermanfaat lainnya. FABU menjadi pelopor penyelenggaraan acara silaturahmi dan buka puasa bersama di 13 kota di Indonesia. FABU menyelenggarakan diskusi tingkat internasional dengan menghadirkan narasumber dari luar negeri, mendorong perspektif global bagi para awardee. FABU mengadakan workshop karir yang menghadirkan praktisi dari berbagai perusahaan multinasional untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan karir para awardee. Melalui program Ngobrol Riset, awardee dengan portofolio penelitian unggul membagikan pengalaman dan wawasan untuk meningkatkan budaya riset di kalangan mahasiswa Indonesia. FABU membangun ekosistem media sosial dengan total pengikut mencapai 75.723 dari seluruh platform hanya dalam waktu 1 tahun. FABU telah melaksanakan sosialisasi akbar, mentoring nasional, dan mentoring gratis yang menjangkau lebih dari 4.000 pendaftar dari penjuru Indonesia. Selama periode pendaftaran beasiswa unggulan 2025, FABU berhasil mencapai 12 juta lebih tayangan konten, menunjukkan tingginya antusiasme dan dampak edukatif FABU bagi publik. FABU meluncurkan jaket Persatuan Nasional sebagai identitas komunitas awardee yang dapat digunakan saat menghadiri acara komunitas atau kegiatan akademik, menjadi narasumber dalam sosialisasi atau event beasiswa, serta sebagai simbol kebersamaan dan kebanggaan menjadi bagian dari keluarga besar awardee BU. FABU memberikan pelayanan komprehensif bagi awardee baru, meliputi tidak hanya menyediakan grup WhatsApp, tetapi juga panduan pemberkasan lengkap, layanan chat gratis untuk konsultasi pemberkasan, serta update berkala terkait progres penerimaan awardee beasiswa unggulan. Layanan ini memastikan ahli informasi, nyaman, dan mudah diakses oleh semua awardee baru. Visi FABU. Dengan semangat insan cerdas dan kompetitif, FABU berkomitmen untuk menjadi lebih dari sekedar platform informasi beasiswa unggulan. FABU ingin menjadi katalisator pembangunan pemuda Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 melalui berbagai program, inovasi, dan kolaborasi strategis. Forum Awardee Beasiswa Unggulan, forumnya insan cerdas dan kompetitif. More than just a forum. Nah, itu tadi teman-teman video community profile dari FABU 2024. Nah, sebelumnya masuk ke acara inti yaitu penyampaian materi, aku mau sapa-sapa dulu nih ke teman-teman semua, kayaknya dari tadi lemes-lemes ya. Ada yang dari Provinsi Banten? Ada yang dari Provinsi Banten, boleh angkat tangan? Ada, Boleh hadir. angkat tangan? Hadir, oke. Oke, Mbak Aziati dari Provinsi Banten. Oke, Mas Alfian. Oke. Provinsi Banten, kita lanjut ke Provinsi DKI Jakarta. Yang Banten boleh diturunkan. Ada yang dari DKI Jakarta boleh raise hand. Banyak. Oke. Iya, banyak dominan. Ada. Rata-rata dari kampus mana ini kalau yang dari Jakarta? Universitas Indonesia. Rata. UI. Rata UI dan lain sebagainya Jayabaya. ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman dari DKI Jakarta. Kita lanjut ke Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat? Hadir. Jawa Barat. Iya, Jawa Barat. Iya, dari teman-teman ITB, Unpad. UPI. UPI. Oke, UPI. Iya. Win. UIN. Oke, UIN. Unpad udah tadi ya. UIN. Unisba. Unpad hadir. Oke. Lanjut ke Provinsi UIN sudah ya. Oke, kita lanjut Kalsel. Nanti dulu Kalsel. Kita lanjut ke Jawa Tengah.
Oke, yang dari Jawa Barat boleh turun. Kita ke Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke, banyak juga yang dari Jawa Tengah. Jawa Tengah ada yang dari Undip. Undip. Solo hadir, Kak. Solo hadir, iya. Isi Solo UNS bareng saya ya. Nanti kalau ketemu teman-teman UNS, kalau ketemu saya bisa sapa say hi. Oke, Undip, UNES, UNS aja. Udah tadi. Semarang? Utara Kak. Iya, pantas nggak asing sama saya ya. Malang nanti dulu ya. Kita ke Jawa Tengah dulu. Semarang. Ada yang dari UNES? Semarang? Unpas Bandung. Oke, Win Surakarta. Ada yang dari Win Surakarta juga. Oke, mas-masnya. Oke, mbak-mbaknya juga. Mas-mas Jawa able banget ya. Kayak ganteng gitu. Cewek-ceweknya juga cantik. Oke, nanti ya. Sumatera nanti dulu. Oke, beralih ke Jawa Timur. Jawa Timur banyak banget. Hadir. Iya, dari Jawa Timur. Hadir. Hadir. Universitas Jember. Iso turu sangar. Bener. Lebay banget. Jember, Malang, Muhammadiyah Malang. Terus ITS iso turu sangar. ITS, Uner. betul. Unair. Iya, banyak ya. Oke. Joko hadir. Joko. UM Surabaya. UM Surabaya. Unesa satu Joko angka dari kita. Jawa Timur hadir. Dari Joko Surabaya jadi juga ya. khas Jombang. Sumatera. Jombang. Oke. Dari Universitas ini juga Cipta Surabaya. iya, banyak ya. ITS sudah disebutkan tadi. Oke, yang dari Yogyakarta. Isi Yogyakarta, UGM, UNJ, Unisa Jogja, Isi Jogja. Isi Jogja, UAD. UAD betul. hadir. Betul, banyak ya. Dari UGM juga banyak ya. Oke, Mas Mbak semua yang manis-manis. Oke. Dari Pulau Jawa kita beralih ke daerah seberang yaitu Sumatera. Teman-teman yang dari Sumatera di sini aman? Aman. Alhamdulillah. Banjir Kak, banjir. Hadir. Hadir. Amin. Aceh. Banjir, Kak. Pray for Sumatera. Medan banjir. Banjir, Kak, banjir. Banjir kayu. Banjir nih. Banjir Kak, banjir. Oke, baik. Terima kasih. Semoga teman-teman dari Sumatera dan Aceh diberikan ketabahan dan semoga bencananya cepat berlalu. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjut ke Sulawesi. Kalimantan dulu ya. Sulawesi. Ada yang dari UNM, Makassar, Bosowa, Hadir Kak. Umi. Unhas, Kak. Unhas. Oke, Unhas. Dari Umi. Uin. Halo anak Umi, kampus Islami. Oke. WNM Kak, WNM. Kota hadir. Oke. Tadulako. Oke. Makassar Unsur. hadir. Oke. Umi. Oke, kita lanjutkan lagi Kalimantan. Ada yang dari Kalimantan? Iya, yang Sumber Pontianak boleh angkat tangan. Ini Mas Han ini dari tadi angkat tangan terus. Dari berbagai daerah ya. Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara boleh? Oke, Mbak Dea. Tanjung Pura Dari hadir. Tanjung Pura ada Mbak Anindya. Oke, Mbak Nadine juga ada. IKN hadir. Oke, iya. Oke, kita lanjut ke ada yang dari Merauke. Ada Salvi Jasa namanya. Oh. Dari Merauke, oke. Arham. Oke. Merauke ada nggak nih jadinya nih? Universitas Sumatera Utara, oke. USU hadir, oke. Oke, teman-teman semua, alhamdulillah berarti di sini atau ada yang dari luar negeri? Ada yang wardi dari luar negeri?
Boleh Izin angkat Kak, tangan? dari Maluku Kak, dari Maluku. Iya, Maluku masih dalam negeri ya. Saya Betul. Malaysia. Malaysia Apa memenuhi je je kerana? timnya. Izin Oke, Kak, ada dari yang dari luar Maluku. negeri? Oke, sepertinya belum ikut bergabung dari Wardi teman-teman dari luar negeri juga. NTT, oke. Sudah saling sapa teman-teman semua. Semoga silaturahmi ini terus berlanjut ya sampai nanti. Gitu. Oke, memasuki acara inti. Sebelum memasuki acara materi, mari kita saksikan video profil narasumber kita pada malam hari ini, yang juga merupakan founder dari FABU. Sosok yang telah menginisiasi berbagai terobosan, memperkuat jejaring Wardi, dan membawa FABU dalam komunitas BU paling berpengaruh di tingkat nasional. Silahkan tim untuk memutar video profil narasumber. Profil Founder Forum Awardee Beasiswa Unggulan. Yuk kenalan dengan Founder Forum Awardee Beasiswa Unggulan. Forum Awardee Beasiswa Unggulan atau FABU diinisiasi oleh salah satu alumni Beasiswa Unggulan 2018, yakni Muhammad Hairul Rijal atau yang akrab dengan sapaan Karel. Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara ini memulai kiprahnya dalam dunia komunitas beasiswa unggulan dengan memulai menginisiasi komunitas beasiswa unggulan di wilayahnya, yakni Bu Sultra. Dengan aktif melakukan kegiatan diseminasi dan mentoring beasiswa unggulan sejak tahun 2019, hingga pada tahun 2021, berkesempatan diundang oleh Puslapdik dalam acara Gathering Forum Beasiswa Unggulan seluruh Indonesia di Tangerang, Banten. Sesuai dengan moto beasiswa unggulan, yakni insan cerdas dan kompetitif, Karel senantiasa memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk berkompetisi guna meningkatkan kapabilitas dan meluaskan relasi. Sejak diterima sebagai salah satu awardee beasiswa unggulan pada tahun 2018, selanjutnya pada tahun 2019, Karel terpilih sebagai salah satu dari 20 orang Duta Muda ASEAN Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Di tahun yang sama, ia juga berkesempatan mewakili Indonesia di Bali Democracy Student Conference, konferensi yang diadakan oleh Kementerian Luar Negeri yang dihadiri perwakilan pemuda dari berbagai negara sahabat. Dan pada tahun 2020, ia terpilih sebagai terbaik satu mahasiswa berprestasi tingkat universitas. Meskipun telah lulus dari bangku perkuliahan sejak 2021, namun semangat Karel untuk terus belajar dan mengoptimalkan potensi diri terus berlanjut. Pada tahun 2023, ia diutus oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk menjadi perwakilan Indonesia di ASEAN India Youth Summit di Hyderabad, India. Hingga terpilih menjadi 20 orang peserta sekolah staf presiden yang diselenggarakan oleh Kantor Staf Presiden Republik Indonesia setelah bersaing dari lebih dari 62.000 pendaftar. Melalui pengalamannya di berbagai kegiatan kepemudaan nasional dan internasional, Karel ingin mengaplikasikan ilmu dan pengalamannya untuk komunitas awardee beasiswa unggulan melalui platform Forum Awardee Beasiswa Unggulan agar dapat terberdayakan, berkolaborasi bersama, dan menunjukkan ke dunia bahwa awardee beasiswa unggulan juga dapat berkontribusi baik untuk Indonesia maupun dunia. Oke, langsung saja kita memasuki sesi penyampaian materi. Seperti yang kita ketahui, salah satu kekuatan dari FABU adalah kemampuannya dalam menghadirkan edukasi dan pendampingan administratif bagi para awardee. Malam ini kita akan mempelajari tata cara pengisian laporan prestasi, alur pencairan beasiswa unggulan, serta rencana kolaborasi FABU 2026 yang akan membawa komunitas ini menjadi semakin besar, semakin solid, dan semakin mampu memberikan dampak nasional. Kepada narasumber, kami persilahkan. Baik, terima kasih MC. Apakah suara saya aman? Aman, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam saya ucapkan kepada panitia dan juga selamat datang kepada seluruh awardee beasiswa unggulan dari seluruh Indonesia. Selamat datang di acara
Silaturahmi dan Welcoming Nasional Awardee Beasiswa Unggulan 2025 yang dipersembahkan oleh Forum Awardee Beasiswa Unggulan dan didukung oleh PT Mentor Karya Remaja. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul secara daring di Zoom meeting ini dalam rangka untuk berkenalan dan juga sedikit belajar terkait hal-hal yang belum disampaikan pada saat pelaksanaan BIMTEK. Namun hal ini menjadi sangat penting karena berkaitan dengan pelaporan hak dan kewajiban dari teman-teman awardee beasiswa unggulan semuanya. Dan saya Muhammad Teo Rijal atau akrab disapa Karel selaku founder dan juga narasumber untuk pada malam hari ini, dan juga insya Allah juga ke depannya kita akan menjalin kolaborasi dan kerjasama tidak hanya di kegiatan beasiswa unggulan, namun juga berbagai kegiatan-kegiatan kepemudaan untuk pengabdian kita bagi nusa dan bangsa, seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin langsung saja kita masuk ke materi dan silakan operator untuk menayangkan bahan tayangan pada malam hari ini. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas beberapa poin, yakni tata cara pengisian laporan perkembangan studi, tata cara pengisian laporan prestasi dan alur pencairan beasiswa unggulan, serta rencana kolaborasi awardee beasiswa unggulan untuk tahun depan. Lanjut. Baik, sebelumnya di sini saya akan menyampaikan 4 hal yang berkaitan dengan tata cara pengisian laporan perkembangan studi. Yang pertama, awardee wajib melaporkan perkembangan studi dalam waktu 30 hari setelah ujian akhir semester, sesuai dengan kalender akademik masing-masing kampus. Nah, mungkin beberapa di antara teman-teman awardee kemarin sudah ada beberapa titik lokasi yang disampaikan bahwa teman-teman awardee itu wajib melaporkan perkembangan studinya itu dalam waktu maksimal 30 hari setelah ujian akhir semester. Itu sesuai dengan kalender akademik masing-masing kampus ya. Jadi di pihak Puslabdik itu tidak ada timeline, tapi disesuaikan dengan timeline dari kampus masing-masing seperti itu. Apalagi jenis kampus di Indonesia itu ada yang negeri dan ada yang swasta, di mana kadang yang swasta itu lebih lambat daripada yang negeri, begitupun sebaliknya. Jadi perlu dipahami makna dari 30 hari ini itu dikembalikan dari timeline program studi masing-masing, seperti itu. Jadi kalau mungkin kita berbicara tingkat universitas itu terlalu luas. Di dalam universitas itu masing-masing prodi memiliki timeline yang berbeda-beda karena setiap UAS itu berbeda waktunya, penginputan nilai, proses nilai dari prodi masing-masing itu berbeda. Jadi di sini jangan ke distract tentang 30 hari ini, seperti itu. Semuanya dikembalikan ke timeline dari prodi teman-teman itu sendiri, seperti itu. Kemudian yang kedua, jika dalam rentang waktu tersebut masih terdapat nilai yang belum dikeluarkan oleh dosen, maka diperbolehkan melaporkan KHS menggunakan nilai yang sudah tersedia terlebih dahulu. Nah, teman-teman, mulai 2 tahun terakhir ini, yakni di 2024 dan di 2025, awardee beasiswa unggulan itu sudah tidak dikenakan kewajiban minimum IP atau IPK lagi, seperti itu. Jadi, ini berimplikasi pada KHS atau perolehan nilai setiap semesternya. Jadi kalau misalnya, ini banyak juga case yang terjadi di awardee 2024, sometimes ada beberapa nilai, ada yang 1 atau ada yang 2, itu karena masalah internal, nilainya keluarnya lama, seperti itu. Terus gimana Kak, gitu. Nah, itu teman-teman bisa untuk melaporkan KHS yang nilainya sudah ada tanpa harus menunggu 1 atau 2 nilai yang belum keluar, karena teman-teman itu sudah tidak diwajibkan lagi mencapai minimum IP minimal 3,25 itu, seperti itu. Jadi saya garis bawahi lagi bahwa teman-teman tidak diwajibkan meraih IP 3,25 sehingga pelaporannya nanti jika sudah 90% nilainya keluar, maka silakan dilaporkan agar mempercepat proses verifikasi dari pihak kampusnya, seperti itu. Nah, kemudian yang nomor 3, untuk laporannya itu kartu hasil studi itu dapat dibuat
atau dapat di make itu versi cetak atau versi tangkapan layar seperti itu. Jadi ini tapi tergantung dari PIC BU kampus masing-masing. Jadi ada yang PIC kampusnya yang memperbolehkan untuk langsung melaporkan screenshot dari sistem akademik masing-masing, tetapi ada juga kampus yang mewajibkan KHS-nya itu ditandatangani oleh pihak yang berwajib. Apakah itu ketua prodinya, sekretaris prodi, atau pihak departemennya. Seperti itu. Jadi terkait ini nanti teman-teman boleh cari tahu lagi ke cutting-cutting atau award di tahun sebelumnya. Seperti itu. Oke, jadi ini 4 hal yang perlu teman-teman pahami dulu sebelum kita lanjut ke pengisian laporan perkembangan studinya. Oke, next. Nah, teman-teman seperti yang teman-teman lihat di layarnya, jadi seperti ini ya untuk pelaporannya, yang mana ini teman-teman dapat isi di akun Monef masing-masing. Nah, di sini itu ada beberapa yang wajib diisi. Yang pertama semester. Nah, di sini saya mau tegaskan bahwa semester ini yang diisi itu adalah semester di mana teman-teman diterima di beasiswa unggulan. Jadi yang semester 1 of course ini semester 1. Nah, ini yang ongoing banyak yang bertanya, yang keterima di semester 2, semester 3, semester 5 itu apakah yang semester sebelumnya itu juga wajib dimasukkan? Jawabannya itu tidak. Jadi pelaporan ini dimulai pada saat semester ini, which is ini adalah semester 1, semester 2 yang pasca masuk genap, semester 3 dan semester 5. Karena ini juga yang dibiayai oleh beasiswa unggulan. Pelaporan sebelumnya itu tidak perlu dimasukkan nilainya, seperti itu. Oke, clear ya untuk yang semester. Kemudian IP ini mungkin yang sudah ongoing atau S2 S3 sudah tahu, IP ini perolehan nilai pada semester ini, sedangkan IPK itu adalah akumulatif dari seluruh semester yang ada. Nah, jadi untuk yang mahasiswa baru yang S1, yang semester 1, IP dan IPK-nya ini disamain ya, seperti itu, karena kalian masih semester 1, seperti itu. Dan nominal pembayaran di sini adalah nominal pembayaran SPP, UKT, atau biaya pendidikan teman-teman. Oke, saya rasa ini jelas, mata uangnya Indonesia. Nah, ini yang paling penting teman-teman, kendala. Jadi beasiswa unggulan itu menyediakan kolom kendala, yang mana kolom kendala ini merupakan salah satu media komunikasi terpenting dari beasiswa unggulan dan awardee-nya langsung, seperti itu ya. Karena mungkin teman-teman sudah merasakan ya beberapa minggu ini bahwa nomor hotline susah, slow respon untuk dihubungi. Terus nanti ke depannya bagaimana kalau seperti itu. Nah, di sini di kesempatan ini saya mau menjelaskan bahwa di kendala ini teman-teman, disinilah teman-teman akan melaporkan seluruh kendala yang dihadapi di semester ini, termasuk yang sudah pencairan semester ini, namun SPP-nya, BPP-nya, dan biaya pendidikan lainnya itu kurang atau lebih, nah itu dilaporkan di sini. Karena untuk proses UKT yang cair atau yang UKT yang kurang, itu sudah sulit direvisi di semester ini, itu akan dilanjutkan di semester selanjutnya atau di tahun anggaran selanjutnya. Jadi selain laporan G-Form kemarin yang sudah kita inisiasi, di sini yang paling penting juga. Jadi yang pertama, kalau misalnya ada di semester ini atau di semester kedepannya UKT-nya itu cair dan tidak sesuai dengan nilai kontrak atau nominal yang seharusnya, itu bisa dituliskan di kendala ini. Kemudian kendala apa lagi yang bisa dimasukkan di sini? Kendala Kendala kalau misalnya teman-teman, apalagi 2026 ini nanti akan terbuka pendaftaran CPNS, dan teman-teman S2 dan S3 yang mau daftar dan lolos, itu nanti di pelaporan itu dimasukkan di kendala ini. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, masih tentang biaya biaya yang tidak sesuai, seperti itu. Karena sampai hari ini sudah ada beberapa laporan, ada yang biaya pendidikannya itu tidak sesuai, ada yang
biaya bukunya tidak ada yang biaya hidupnya juga tidak lengkap seperti itu. Nah, itu bisa dicatatkan di kendala ini. Dan itu akan langsung terbaca di Panitia Beasiswa Unggulan Pusat pada saat melakukan proses validasi atau verifikasi. Seperti itu. Atau juga teman-teman nanti kalau misalnya mau melakukan pengunduran diri sebagai awardee beasiswa unggulan karena alasan pribadi atau alasan apa, itu nanti bisa dicatat di sini. Pokoknya sekali lagi seluruh kendala yang mungkin teman-teman akan hadapi atau telah hadapi di semester berjalan itu dilaporkan di sini. Seperti itu. Kemudian di KHS itu tadi sudah jelas ya. Nah, kemudian bukti pembayaran. Nah, bukti pembayaran ini penting banget karena seperti yang kita ketahui bahwa untuk cairan pertama ini bukti pembayarannya ini kan teman-teman masih pegang semuanya ya karena sudah membayar sendiri seperti itu. Cuman untuk ke depannya yang di semester depan itu kan UKT-nya langsung ditransfer ke kampus masing-masing seperti itu. Jadi ke depannya itu semester depan teman-teman sudah tidak melakukan pembayaran UKT lagi. Jadi untuk di bukti pembayaran ini itu teman-teman ganti dengan bukti pembayaran UKT masuk ke kampus yang itu teman-teman bisa akses di bagian keuangan rektorat atau kampus masing-masing seperti itu. Jadi saya ulangi lagi untuk pelaporan pertama ini di semester ganjil ini itu silakan diisi semesternya, semester 1, 2, 3, dan 5, IP dan IPK, nominal pembayaran UKT yang dimaksud di sini, kemudian kendalanya. Kalau yang tidak ada kendalanya, silakan dicatat itu. Nah, yang kekurangan UKT dan nilai nominal yang lain itu dimasukkan di sini seperti itu. Kemudian kartu hasil studinya dan juga bukti pembayaran semester ini seperti itu. Next. Nah, jadi nanti setelah teman-teman men-submit laporannya, itu akan bisa di-tracking di form atau di bagian pelaporan ini. Jadi nanti di situ akan ke list laporan-laporan yang masuk seperti itu. Jadi nanti nomor 1 semester 1, 3, atau 5 IPK-nya sesuai dengan yang di-input tadi. Nah, di situ status verifikasi. Di sini status verifikasi, di sini ada 2 ya. PT dan pusat. PT itu perguruan tinggi, pusat oleh tim BU seperti itu. Nah, di sini teman-teman untuk sistemnya ini itu belum terlalu sempurna ya. Jadi nanti jangan terlalu berpatokan pada status verifikasi ini karena kalau melihat yang kemarin di 2024 status verifikasi ini tidak berpengaruh. Status verifikasi PT dan pusatnya itu masih belum tervalidasi tetapi sudah cair seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh 2024 itu, Kak, kenapa status verifikasi saya masih belum diperiksa atau belum sesuai tetapi dananya sudah cair seperti itu ya, karena memang tidak berpatokan di status verifikasi ini seperti itu. Next. Oke, itu saja tadi tentang laporan perkembangan studi. Selanjutnya laporan prestasi awardee. Nah, ada 4 poin penting juga nih yang mengenai laporan prestasi awardee. Yang pertama, prestasi yang dimaksud di sini adalah prestasi setelah menjadi awardee beasiswa unggulan. Jadi prestasi-prestasi sebelumnya itu tidak diwajibkan untuk melaporkan seperti itu. Kemudian yang kedua, yang dimaksud prestasi di sini adalah teman-teman mengikuti kejuaraan dalam kompetisi atau meraih penghargaan atas kontribusi di suatu bidang, di ikut kegiatan pengabdian masyarakat, dan juga yang paling banyak adalah aktif menjadi pembicara dalam acara sosialisasi beasiswa unggulan, dan yang S2 S3 berhasil mempublikasikan penelitian di jurnal terakreditasi
nasional maupun internasional. Itu bisa dikategorikan sebagai prestasi. Kemudian hal yang ketiga adalah laporan prestasi ini bersifat tidak wajib. Jadi yang wajib itu teman-teman cuma wajib melaporkan laporan perkembangan studi yang sebelumnya tadi. Yang prestasi ini itu tidak wajib. Nah, cuman teman-teman sebagai insan cerdas dan kompetitif, tentunya teman-teman selalu diharapkan untuk dapat memaksimalkan potensi diri dengan mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan yang dapat menambah pengalaman serta mengasah skill teman-teman. Seperti itu. Nah, banyak juga ditanyakan kenapa dilakukan pendataan prestasi, apakah ada reward atau sesuatu hal yang akan diraih kalau kita misalnya melapor prestasi ke Puslabdik. Itu jawabannya tidak. Gitu. Jadi laporan ini hanya untuk keperluan pendataan, bukan untuk memperoleh reward dari pihak beasiswa unggulan. Karena sampai saat ini beasiswa unggulan belum ada pos anggaran untuk atau di luar kontrak seperti itu. Jadi kemarin dan tahun-tahun sebelumnya sudah banyak yang bertanya, Kak, aku mau ikut konferensi internasional, apakah bisa mengajukan bantuan ke BU? Jawabannya yaitu sampai saat ini di beasiswa unggulan belum ada pos anggaran selain dari kontraknya. Kemudian teman-teman berhasil publikasi jurnal internasional terindeks Q1 itu juga tidak bisa direimburse oleh beasiswa unggulan seperti itu. Jadi ya prestasi ini opsional seperti itu. Lanjut. Nah, jadi teman-teman untuk yang mungkin bertanya, Kak, aku nggak ada prestasi semester ini, itu gimana gitu. Jadi ya nggak apa-apa, karena memang laporan prestasi ini nggak wajib seperti itu. Jadi nggak usah dipermasalahkan. Nah, jadi seperti ini tampilan untuk laporan prestasi awardee. Jadi nama prestasi ini, misalnya yang ikut kategori kompetisi, jadi nama kompetisinya apa. Bidang ini maksudnya bidang akademik, seni, budaya, kepemudaan, lingkungan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, tingkat prestasi silakan dipilih, penyelenggara jelas, tahun perolehan jelas, kemudian sertifikatnya juga jelas. Nah, di sini yang banyak dipertanyakan juga yang awardee yang berhasil publikasi jurnal. Nah, jadi yang publikasi jurnal itu di-inputnya di sini. Jadi nama prestasi itu diisi dengan judul penelitiannya, kemudian bidangnya bidang riset, kemudian peringkatnya bisa diisi sebagai penulis pertama atau penulis kedua dan lain sebagainya. Kemudian tingkatnya, kalau misalnya jurnal Sinta atau nasional berarti tingkat nasional, kalau jurnal terindeks Scopus berarti tingkat internasional. Kemudian penyelenggaranya ini itu nama publisher jurnalnya, kemudian tahun terbitnya, sertifikatnya ini yang penelitian bisa diisi dengan LOE seperti itu. Lanjut. Oke. Bagaimana alur pencairan beasiswa unggulan? Ini yang paling banyak ditanyakan dan juga penting sekali untuk teman-teman ketahui seperti itu. Nah, yang pertama, teman-teman melakukan pelaporan ke Monef. Pelaporan apa? Seperti yang sudah kita bahas tadi, yakni pelaporan hasil perkembangan studi atau KHS. Jadi ini langkah pertama, teman-teman melakukan pelaporan ke Monef. Pastikan teman-teman sudah mengikuti instruksi yang sudah kami jelaskan atau nanti dapat dibantu oleh kating-kating atau senior awardee beasiswa unggulan di kampus sebelumnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, nah, teman-teman setelah melakukan pengisian Monef, teman-teman boleh konfirmasi atau koordinasi ke PIC BU kampus. Jadi di sini saya jelaskan juga bahwa setiap kampus itu ada salah satu atau beberapa orang yang ditugaskan untuk melakukan pengelolaan beasiswa unggulan di setiap kampus masing-masing. Itu yang disebut sebagai PIC BU kampus. Seperti itu. Nah, PIC BU kampus ini yang sebagai pihak
yang akan melakukan verifikasi atau pemeriksaan KHS, kemudian PSCBU kampus ini juga yang akan melakukan pengajuan pencairan ke Puslapdik seperti itu. Jadi teman-teman, secara resminya sebenarnya untuk segala kendala komunikasi itu teman-teman dapat berkoordinasi dengan PSCBU kampus masing-masing. Cuman keep in mind bahwa namanya manusia juga, PSCBU kampus juga manusia, tidak ada yang sempurna, dan juga terkait PSCBU kampus ini sesuatu hal yang baru juga di beasiswa unggulan, baru kurang lebih 3 tahun seperti ini. Jadi PSCBU kampusnya mungkin juga masih membutuhkan banyak informasi, masih butuh proses dan lain sebagainya. Jadi di sini kerjasama antara awardee, antara PIC, antara senior atau Katin dengan forum-forum awardee yang ada itu sangat diperlukan untuk kelancaran proses validasi dari pelaporan awardee beasiswa unggulan seperti itu ya. Nah, PSCBU kampus ini teman-teman mungkin yang di kampus-kampus besar yang kampusnya ada kelurahan atau ada forum atau ada komunitas mungkin tidak terlalu kesulitan ya dalam mengakses komunikasi ke PSCBU kampusnya. Nah, untuk kampus-kampus yang lain yang mungkin sampai malam ini belum mengetahui siapa PSCBU kampusnya, teman-teman mungkin Senin besok boleh main ke kampusnya, ke rektorat atau bagian kemahasiswaannya untuk mengetahui siapa PICBU kampusnya, karena ini sangat penting, seperti itu. Nah, kadang di beberapa kampus PICBU kampusnya ini digabung dengan yang pengelola program KIP atau KIP. Nah, teman-teman juga bisa cari informasi di situ. Ya. Jadi seperti itu ya teman-teman informasi terkait PICBU kampusnya. Jadi setelah melakukan pelaporan MONEF, teman-teman perlu untuk melakukan verifikasi konfirmasi ke PICBU kampusnya agar PICBU kampusnya dapat melakukan pengecekan segera seperti itu. Next, nomor 3. Nah, setelah PSCBU kampus melakukan proses pengecekan verifikasi terkait laporan KHS dari awardee-nya, kemudian PSCBU kampus mengajukan permohonan pencairan ke Puslapdik. Seperti itu. Jadi ini alur yang ketiga. Nah, ini penting juga untuk teman-teman koordinasi ke PSCBU kampus, apakah laporannya sudah sesuai dan apakah PSCBU kampus sudah mengajukan pencairan ke pihak Puslapdik seperti itu. Karena transparansi terkait lama sebentarnya pencairan itu juga tergantung dari pengajuan PSCBU kampus ke Puslapdik. Seperti itu. Nomor 4. Nah, jadi setelah PSCBU kampusnya mengirim permohonan pencairan ke Puslapdik, kemudian di Puslapdik dilakukan kembali proses pengecekan atau validasi tingkat pusat. Nah, validasi tingkat pusat ini lebih mengecek berkas-berkas yang diajukan ke PSCBU kampusnya, seperti itu. Dan ini tentunya akan dilakukan proses antri sesuai dengan antrian pengajuan dari setiap BU, setiap PSCBU yang masuk, seperti itu. Kemudian nomor 5. Nah, nomor 5 ini setelah tim BU melakukan proses verifikasi tingkat pusat, kemudian tim BU akan melakukan atau menerbitkan SPPD atau surat perintah pencairan dana kepada KPPN Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi di sini penting untuk teman-teman ketahui bahwa anggaran beasiswa unggulan ini kan uang negara seperti itu yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Jadi yang menyimpan uang ini bukan Puslapdik seperti itu, tapi Kemenkeu, Kementerian Keuangan kayak gitu. Jadi tim BU Puslapdik hanya melakukan proses administrasi, kemudian mengajukan permohonan ke KPPN Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan ini ada challenge juga di sini karena KPPN ini yang mengelola seluruh pembiayaan
di seluruh Indonesia, bukan cuma Puslabdik, bukan cuma beasiswa unggulan, namun berbagai beasiswa pemerintah, pembiayaan dan lain sebagainya itu diurus di sini. Jadi kalau lagi peak season itu menunggunya lumayan lama di sini seperti itu. Tapi kalau misalnya permohonan dari Puslabdiknya itu sesuai, itu bisa langsung dilanjutkan prosesnya seperti itu. Kemudian nomor 6. Nomor 6. Sudah, Kak. Nah, jadi setelah pengajuan SPP oleh Puslabdik itu di ACC oleh Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian Keuangan akan melakukan penyaluran ke bank penyalur, dalam hal ini BNI-nya. Nah, jadi kalau sudah masuk di BNI-nya ini, Oke, teman-teman mohon ditunggu sebentar. Sepertinya sinyal dari Kak Harel ada terkendala. Mohon ditunggu dulu ya. Sekalian teman-teman kalau mau minum dulu boleh. ya, halo Jangan Tami. lupa. Iya, Kak. Kak Harel sudah tergabung kembali? Ya, halo Tami. Oke, Kak. Sudah terdengar. Kak Harel? Oke, sudah aman? Sudah. Bisa dilanjutkan nggak? Ya, suara saya sudah terdengar? Sudah, Kak. Terdengar dengan Iya. jelas. Sudah. Oke. Jadi kita sudah masuk di nomor 7. Iya. Jika sudah masuk di nomor 6, kemudian itu di nomor 7 sudah masuk ke rekening. Oke. Baik, sepertinya masih ada kendala kembali. Untuk Mas Mbak semua yang bisa on cam, boleh on cam. Kalau mau screenshot juga boleh untuk dokumentasi pribadi. Dan untuk PowerPoint dan juga record pada malam hari ini akan dikirimkan melalui grup. Ya, halo Tami. Halo Kak Harel, iya. Ya. Sudah terhubung? Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ada 7 tahapan yang akan dilalui untuk pencairan semester selanjutnya. Yang ini berbeda dengan pencairan pertama setelah BIMTEK ini. Seperti itu. Oke, next. Oke, ini sudah dibahas tadi ya. Jadi teman-teman, salah satu hal yang mendukung kelancaran dari pencairan ini, koordinasi dengan PSIBU kampus masing-masing, kemudian juga yang sudah disampaikan oleh admin di grup untuk menjaga nomor rekeningnya untuk tetap aktif. Seperti itu. Next. Nah, di sini teman-teman saya perlu sampaikan, bahkan di pencairan ini juga sudah terjadi bahwa ada beberapa isu ya. Yang pertama, di pencairan itu ada yang mendapatkan kelebihan dana, seperti itu. Dan itu teman-teman, diperlukan kejujuran dari kelebihan pencairan beasiswa. Kelebihannya itu kadang di biaya hidup, seperti itu. Ada yang dapat double. Dan itu teman-teman diperlukan kejujurannya untuk melakukan pelaporan. Dan yang kedua, yang kekurangan ini yang juga sudah dirasakan beberapa awardee, yang mana di sini teman-teman boleh melakukan pelaporan
baik ke PICBU kampusnya atau melalui perantara forum awardee seperti itu. Nah, kemudian ini yang kedua yang paling penting seperti itu. Nah, mungkin MC dan teman-teman yang panitia relate bahwa dana pendidikan ini teman-teman di beberapa kampus itu lambat dicairkan seperti itu. Jadi, dana pendidikan ini terlambat disalurkan oleh negara ke kampus yang mengakibatkan mahasiswa tidak bisa belanja KRS, daftar sidang ujian akhir, dan lainnya. Seperti itu. Solusinya adalah PSIBU kampus melakukan proses penangguhan untuk diberikan kebijakan menunggu pencairan dana dari negara. Seperti itu. Nah, ini ada ratusan mitra kampus beasiswa unggulan dan kebijakannya itu berbeda-beda. Di beberapa kampus, untuk seluruh awardee beasiswa unggulan yang sudah terdata, sampai selesai di sistem akademiknya itu sudah secara otomatis dilakukan atau tidak dilakukan penagihan lagi. Nah, ini salah satu sistem kampus yang bagus dan melancarkan dan membantu awardee-nya. Tetapi, perlu saya sampaikan juga di beberapa kampus, ada juga kampus yang kurang memperhatikan status awardee-nya seperti itu. Jadi walaupun awardee-nya itu sudah dijamin oleh negara, sudah ada kontraknya jelas, tapi kalau misalnya pihak negara atau beasiswa unggulan atau Kemenkeu terlambat melakukan pencairan ke kampusnya, maka beberapa kampus juga masih menahan status mahasiswanya seperti itu teman-teman. Jadi ini perlu teman-teman garis bawahi bahwa ini menjadi salah satu isu di beasiswa unggulan untuk proses pencairan dana UKT-nya yang bukan ke awardee atau langsung ke kampus, itu juga tidak kalah struggle-nya seperti itu. Bahkan di 2024 sampai malam ini masih ada beberapa kampus yang belum mendapatkan pencairan seperti itu. Baik itu UKT-nya maupun pencairan biaya hidupnya. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang ketiga, pencairan beasiswa ini baik itu biaya hidup maupun UKT itu tidak dilakukan serentak. Jadi tidak seperti pada saat pencairan pertama ini yang setelah BIMTEK itu diurut berdasarkan pelaksanaan BIMTEK, tetapi pencairan selanjutnya itu tadi sesuai dengan daftar antrian permohonan pengajuan pencairan yang masuk ke Puslapdik seperti itu. Next. Ya, jadi mungkin itu saja sedikit pengantar dari saya. Nanti kita kembangkan di sesi tanya jawab. Namun sebelumnya kita masuk ke satu sub materi lagi, yakni seperti yang kita ketahui atau mungkin sebagian dari teman-teman itu sudah banyak yang bertanya, Kak, kita mau berekspresi, kita mau berkegiatan seperti itu. Kita juga pengen memberikan kontribusi kita untuk nusa dan bangsa seperti itu. Itu nanti bagaimana? Nah, kalau dari Forum Awardee Beasiswa Unggulan, itu kita akan merencanakan berbagai program yang terstruktur, khususnya terkait sosialisasi akbar dan mentoring nasional untuk para pejuang beasiswa unggulan 2026. Namun ini kompleks juga karena ada beberapa hal dulu yang akan diselesaikan oleh Forum Awardee Beasiswa Unggulan. Lalu kemudian kita akan melakukan perekrutan dan lain sebagainya untuk mewujudkan rencana kolaborasi ini. Khususnya kita akan terfokus untuk program sosialisasi akbar dan mentoring nasional agar penyampaian informasi terkait beasiswa unggulan dapat tersampaikan lebih luas lagi di tahun 2026 untuk pejuang beasiswa unggulan tahun depan. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja dulu. Saya kembalikan ke NC. Baik, terima kasih banyak Kak Harel atas penyampaian materinya. Sesi berikutnya yaitu adalah sesi tanya jawab sebanyak 30 menit. Nah, ini nih ya saat yang tepat bagi Sobat Fabu untuk memperdalam pemahaman terkait dengan administrasi BU sesuai dengan komitmen Fabu untuk menjadi support system utama dari awardee. Yang mana pertanyaan ini sudah disampaikan secara tertulis sehari sebelum acara sehingga kami sudah
merangkum berbagai pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh awardee. Oleh karena itu, langsung saja kami persilahkan kepada narasumber untuk menanggapi dan memberikan jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Oke. Oke teman-teman, seperti tadi sore yang sudah disampaikan admin di grup bahwa eh, agar pertanyaan itu dapat tersampaikan mewakili, makanya panitia menyediakan form untuk menuliskan pertanyaannya. Namun nanti setelah ini juga kita akan kasih kesempatan kepada teman-teman jika masih ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin mau disampaikan seperti itu agar silaturahmi ini bisa berjalan dua arah dari kami dari pihak panitia dan juga teman-teman sebagai peserta seperti itu. Jadi di sini sudah ada puluhan pertanyaan yang masuk dari awardee beasiswa unggulan sangat luar biasa. Namun mungkin kita akan bahas pertanyaan yang mungkin belum saya bahas di pembahasan tadi seperti itu. Nah, pertanyaan pertama itu, halo Min, izin mau tanya apakah kedepannya ada acara khusus untuk awardee dan apakah ada kegiatan untuk bertemu langsung dengan pihak kementerian khususnya Dikdasmen yang melakukan beasiswa unggulan ini. Nah, teman-teman, 2 tahun atau 3 tahun terakhir ini untuk kegiatan tahunan dari beasiswa unggulan sendiri itu lebih ke program riset seperti itu. Jadi sudah 2 tahun ini dilakukan acara offline. Di tahun ini namanya PKMA. Apa ya kemarin kepanjangannya? Pengembangan kompetensi menulis akademik awardee seperti itu. Tetapi ini setiap tahunnya bentuk programnya itu berbeda-beda. Di tahun 2024 pesertanya dibuka secara nasional, acaranya diselenggarakan di Jakarta secara offline. Peserta yang terpilih itu diundang ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, tahun ini di PKMA tahun ini entah kenapa pelaksanaannya hanya dilaksanakan di Pulau Jawa saja. Jadi hanya dilaksanakan di Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, dan Surabaya seperti itu. Tidak ada di luar Pulau Jawa dan tidak ada secara online seperti itu. Nah, tetapi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa programnya itu berubah-berubah. Jadi semoga tahun depan beasiswa unggulan mendapatkan kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan offline yang dapat mempertemukan kembali awardee beasiswa unggulan selain BIMTEK seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika lulus lebih cepat dari kontrak, apakah tetap mendapatkan biaya hidup sesuai kontrak? Nah, ini pertanyaan yang penting juga, khususnya yang S2 ya, seperti itu karena banyak yang terjadi. Jika teman-teman di kontrak itu ditanggung sampai 4 semester, tetapi sudah melaksanakan yudisium atau ujian akhir di semester 3, maka hak untuk di semester 4 itu sudah tidak diberikan lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya sudah selesai di semester 3 atau lebih cepat dari kontrak, itu di biaya hidupnya, biaya bukunya untuk di semester selanjutnya itu sudah tidak ditanggung atau tidak akan mendapatkan pencairan lagi. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika mengundurkan diri karena sesuatu hal, misal keterima CPNS, apakah ada konsekuensi atau hanya diberhentikan? Nah, untuk saat ini, jika teman-teman mengundurkan diri dari beasiswa unggulan, itu tidak ada konsekuensi yang diberlakukan. Misalnya mungkin ada isu bahwa anggarannya atau beasiswa yang telah diterima itu dikembalikan. Kasusnya kemarin di CPNS 2024, itu ada banyak awardee yang lolos CPNS, dan itu setelah melapor ke beasiswa unggulan, mereka secara otomatis diberhentikan dan tidak dimintai untuk melakukan pengembalian beasiswa yang telah diterima. Seperti itu. Pencairan per semester atau per tahun. Nah, pencairannya itu per semester ya. Jadi per 6 bulan, bukan per tahun. Seperti itu.
Pembayaran UKT diatur dari BU langsung ke kampus masing-masing. Apakah tanggal UKT disesuaikan dengan batas bayar setiap kampus atau ada kemungkinan molor? Apabila molor, tentunya dapat menghambat mahasiswa dalam mengambil KRS. Apabila hal tersebut terjadi, bolehkah mahasiswa bayar UKT terlebih dahulu? Nah, ini dikembalikan ke kebijakan kampus masing-masing. Seperti itu. Ada kampus yang tidak meminta mahasiswanya untuk melakukan pembayaran UKT karena di sistem mereka sudah secara otomatis terdata bahwa teman-teman itu sebagai penerima UKT. Tetapi di beberapa kampus ya, di laporan 2024 itu masih ada beberapa kampus yang tidak menerima, alias mewajibkan awardee-nya tetap membayar kembali biaya pendidikan seperti itu. Jadi untuk pengajuannya itu ke Puslapdik itu dilakukan oleh PIC sesuai dengan timeline masing-masing kampus seperti itu. Dan saat ini para PIC seluruh Indonesia itu sudah tergabung ke grup WhatsApp yang dibentuk oleh tim BU Puslavdiknya. Jadi di situ ada satu grup WhatsApp yang menjadi media komunikasinya para PIC dengan para staf BU seperti itu. Kalau misalnya ikut lomba terus nggak dapat juara, cuma jadi peserta itu boleh dimasukkan nggak? Boleh ya, seperti itu. Jadi nggak cuma jadi juara aja yang boleh dimasukkan, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah ada kasus di mana awardee BU S1 lolos kembali untuk BU S2 sampai S3? Jika ada, bagaimana tipsnya? Seperti itu. Oke, teman-teman. Untuk teman-teman yang saat ini keterima di BU S1, kemudian ingin melanjutkan di BU S2, S3, perlu kami sampaikan bahwa tidak ada privilege khusus seperti itu. Semuanya teman-teman harus kembali berkompetisi sama seperti teman-teman sebelumnya seperti itu. Tetapi ada juga teman-teman yang S1-nya dapat BU, S2-nya dapat BU, sampai S3-nya dapat BU, seperti itu. Jadi teman-teman coba aja nanti, itu semua kembali ke rezeki semuanya. Tapi kalau misalnya ditanya apakah ada privilege khusus, jawabannya tidak ada. Itu semuanya kembali lagi ke rezeki teman-teman pada tahun itu, seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, konsekuensi apa yang didapat awardee beasiswa unggulan ketika tidak lulus tepat waktu? Nah, jawabannya bisa dibilang beasiswa unggulan ini beasiswa yang paling fleksibel ya, baik hati juga seperti itu. Jadi kita tidak memberikan konsekuensi yang berat kepada awardee kalau misalnya selesai lewat dari kontrak seperti itu. Dan beberapa teman-teman saya yang saya kenal awardee juga ada beberapa yang selesai tidak sesuai dengan kontrak seperti itu dan mereka nggak dimintai kembali uang beasiswanya seperti itu. Jadi teman-teman, tapi jangan juga ya berencana seperti itu. Cuma kan kita nggak tahu ya apa yang terjadi sama seseorang seperti itu. Tapi kalau misalnya memang ada kasus yang terjadi, nggak ada kok konsekuensi berat yang bakal diterima seperti itu. Seperti itu. Untuk pencairan semester berikutnya berarti di awal semester ya, setelah pelaporan. Seperti itu. Ya, jadi teman-teman, Desember nanti kan teman-teman UAS ya. Nah, setelah UAS itu, nilainya keluar, upload ke Monef, lalu verifikasi oleh PICBU kampus. Setelah itu, proses pencairan itu akan berlanjut lagi, seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak ada kendala, semua proses lancar, Februari atau Maret, itu akan ada pencairan lagi. Seperti itu. Jadi bisa dibilang ini di awal semester, bukan di akhir semester yang seperti semester 1 ini atau di pencairan pertama ini. Untuk kedepannya itu pencairannya di awal-awal semester. Cuman memang teman-teman ada beberapa kampus, khususnya yang 24, sampai malam hari ini mereka belum menerima pencairan, padahal sudah mau Desember, seperti itu. Kemudian bagaimana sistematika pembayaran UKT di kampus? Jadi saya ulang lagi bahwa
pembayaran UKT ini seharusnya teman-teman tidak membayar lagi ke kampus karena akan secara otomatis ditagihkan oleh PSIBU kampus ke Puslapdik seperti itu. Jadi teman-teman silakan melakukan koordinasi dengan PSIBU kampusnya. Kalau misalnya ada kampus yang mengatakan bahwa wajib melakukan pembayaran, itu teman-teman mungkin bisa koordinasi lagi dengan senior BU sebelumnya jika ada, atau boleh diskusikan dengan Fabu seperti itu. Oke, terkait IPK tadi sudah disebutkan ya, tidak ada minimal IPK. Cuman ya sebagai insan cerdas dan kompetitif, apalagi di beasiswa unggulan, pastinya kita menjadi role model bagi teman-teman yang lain yang bukan penerima BU. Jadi ya kalau bisa usahakan IPK-nya ya memuaskan seperti itu. Oke. Apakah sinkronisasi data dari pihak Puslapdik dengan pihak universitas sudah selesai? Jika sudah, di bagian akun SIAK akademik kampus untuk bagian beasiswa belum tercantum saya penerima beasiswa unggulan. Apakah ini perlu melakukan konfirmasi ke pihak kampus atau tidak? Perlu banget seperti itu. Jadi setelah ini teman-teman besok wajib audiensi dengan pihak universitasnya, pihak kampusnya bahwa teman-teman itu sebagai penerima beasiswa unggulan, agar misalnya amit-amit kalau misalnya ke depannya ada keterlambatan pencairan khususnya UKT dari Puslapdik, nah teman-teman itu bisa didata oleh kampusnya dan bisa diberikan kebijakan seperti itu. Jadi teman-teman perlu banget audiensi dengan pihak kampusnya bahwa teman-teman itu penerima beasiswa unggulan seperti itu. Kak, saya mau make sure bahwa BU itu boleh kerja, asal nggak CPNS ya, Kak. Nah, terkait kerja ini tidak diatur lebih lanjut di kontrak beasiswa unggulan, cuman itu dikembalikan lagi ke bagaimana manajemen pribadi teman-teman semuanya, selama kerja atau magang itu tidak mengganggu proses akademiknya, teman-teman dapat menyelesaikan semesternya dengan baik, itu dikembalikan ke teman-teman, seperti itu. Kalau dari larangannya sih tidak ada. Seperti itu. Kemudian pertanyaannya, bagaimana caranya bisa jadi pengurus Forum Awardee Beasiswa Unggulan? Nah, terkait ini nanti silakan ditunggu informasi lebih lanjutnya. Forum Awardee Beasiswa Unggulan juga masih baru, masih diinisiasi di tahun sebelumnya 2024, tapi semangatnya itu sudah ada sejak 2019. Tetapi dari pihak internal kita akan menyelesaikan beberapa hal dulu seperti itu. Bagaimana laporan perkuliahan untuk jenjang S3 atau S2 yang sudah tidak ada kelas lagi? Seperti itu. Sedangkan bagaimana pelaporannya? Nah, ini penting juga. Jadi untuk teman-teman yang pasca sarjana, yang sudah tidak ada kelas lagi, atau sedang menyelesaikan proses tugas akhir, nanti di pelaporannya itu dapat diganti surat keterangan penyelesaian tugas akhir. Seperti itu. Nah, itu yang akan diupload ke pelaporannya. Seperti itu. Jadi itu sebagai pengganti KHS-nya. Seperti itu. Bagaimana jika tidak ada laporan prestasi karena di semester akhir saya sangat sibuk menyusun tugas akhir. Sekali lagi prestasi itu tidak wajib, opsional. Seperti itu ya. Boleh menerima beasiswa lain selain biaya pendidikan nggak ya? Kayak beasiswa penelitian. Jawabannya boleh banget seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mendapatkan beasiswa atau hibah penelitian dari Pemda atau dari lembaga-lembaga lain untuk mendukung tugas akhirnya atau publikasi, itu boleh banget seperti itu.
Bagaimana sistem koordinasi bagi ordi yang berada di luar Jakarta dengan pihak Puslapdik? Apakah setiap daerah ada perwakilan? Nah, itu tadi setiap kampus ada PICBU-nya seperti itu. Jadi alur koordinasinya itu melalui eh, PICBU kampus masing-masing seperti itu. Itu perwakilan Puslapdik untuk mengelola beasiswa unggulan di kampus masing-masing seperti itu. Jika mempublis karya hak kekayaan intelektual atau HKI, apakah bisa diinput ke daftar prestasi? Bisa. Untuk PACBU UPI, khususnya di Kamda, itu perlu melakukan proses verifikasi di UPI Bandung atau di UPI Kamda. Karena di Kamda sendiri tidak ada. Kamda itu apa ya? Kak, kampus saya baru kali tahun ini menjadi mitra BU. Nah, saya kebingungan untuk PSI kampus saya harus menghubungi siapa. Kira-kira saya harus mencoba menghadap kemana ya? Kak, Ini Harel, maaf. Tadi yang Kamda itu mungkin kan kalau ya kampus daerah. Jadi kalau di UPI itu kan kampus pusatnya di Bandung ya, Kak. Terus ada yang selain di Bandung gitu, Kak. oke. Seperti yang di Tasik gitu ya, kayak gitu. Nah, itu biasanya ngikut di kampus pusat seperti itu. Jadi kayak misalnya UPI itu ada di Bandung dan ada di Tasikmalaya, itu biasanya PSC-nya yang di UPI pusat seperti itu. Sama seperti Universitas Ciputra yang di Surabaya, ada juga yang di Makassar. Nah, itu pengelolanya ikut yang di Surabaya, yang UC Surabaya seperti itu. Kak, apakah pernah ada award yang mengajukan cuti? Kalau ada, bagaimana mekanismenya dan apakah base-nya dilanjutkan setelah cuti? Untuk cuti itu diperbolehkan kalau misalnya memang hal-hal yang urgent seperti ada yang melahirkan atau ada yang sakit dan lain sebagainya, itu dapat disampaikan melalui PICBU kampus masing-masing karena PICBU kampus yang akan melakukan pengelolaan untuk penagihan eh, kam- eh, apa penagihan kepada pusdiknya seperti itu. Nah, mungkin itu saja dulu Q&A-nya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Kak Harel. Mungkin kita supaya dua arah ada boleh satu kali ya, Kak, yang boleh bertanya. Oke, Kak, mau teman-teman. tanya soalnya. Oke, nanti ya Mas ya sabar ya. Jadi untuk sesi tanya jawabnya itu boleh angkat tangan satu orang dipersilahkan, tapi pertanyaannya di luar yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Harel. Oke, Mbak Konita dari UPI, monggo dipersilahkan Mbak Konita, boleh on cam dan on mic. Baik, sebelumnya saya minta maaf saya tidak bisa on cam karena sedang sakit. Apakah boleh? Iya, nggak apa-apa Kak. Boleh disampaikan pertanyaannya? Nah, jadi terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya di grup forum itu sudah diumumkan kalau semisal ada terjadi pengurangan, bukan pengurangan sih kayak pendanaannya kurang gitu dari budget yang ditetapkan. Nah, eh, kan perlu diperlukan bukti ya. Nah, buktinya tuh berupa apa ya, Kak? Terima kasih. Iya. Oke. Oke, langsung aja kami. Ya. Iya Jadi Kak, ini boleh Kak dipersilahkan. Jadi ini case-nya terjadi pembayaran yang tidak sesuai ya, kurang seperti itu. Terus buktinya bagaimana? Nah, buktinya itu teman-teman dapat melampirkan bukti pembayaran, invoice atau SK rektornya, itu semua digabungin dan juga dimasukkan eh, mutasi pembayaran dari Bank BNI-nya yang menunjukkan bahwa UKT-nya itu apa salah satu nominalnya itu memang tidak sesuai dari nominal yang ada. Kalau bisa ditambahkan note juga, ditambahkan satu lembar lagi penjelasan seperti itu. Seperti itu ya. Bagaimana? Bagaimana Mbak Konita? Oke, sepertinya ini ya Kak, kendala sinyal. Baik, terima kasih Kak Aral.
Untuk teman-teman semua, untuk sesi tanya jawab kita cukupkan. Untuk yang bertanya terkait link grup KHRL, nanti dikirimkan kemana nih Kak? Ada yang mau join grup juga Kak katanya. Apakah akan diberikan Kak yang link grup bersama? Iya, itu dapat konfirmasi ke admin WA Pak Bu ya. Oh iya, baik. Baik, itu ya Mas Yudi untuk jawabannya. Jadi untuk teman-temannya, nanti yang mau bergabung dalam WhatsApp group bisa menghubungi untuk hotline Fabunya. Baik. Terima kasih Kak Harel, itu untuk sesi tanya jawab pada malam hari ini. Selanjutnya Sobat Fabu, mari kita bersama-sama menyaksikan video after movie pelaksanaan BIMTEK 2025 yang digelar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Video ini merekam momen-momen penuh kebahagiaan ketika para peserta akhirnya dinyatakan secara resmi menjadi bagian dari keluarga besar Wardi Beasiswa Unggulan. Kebahagiaan, rasa haru, semangat baru, dan bangga menjadi Wardi semua terangkum indah dalam after movie ini. Sebagai komunitas, Fabu ingin mengabadikan perjalanan bersejarah tersebut, agar setiap Wardi dapat selalu mengingat titik awal perjuangannya, serta merasakan kembali energi dan antusiasme ketika pertama kali bergabung. Kepada tim, dipersilakan untuk memutar video after movie BIMTEK 2025. Beasiswa Unggulan 2025 Insan cerdas dan kompetitif. Beasiswa Unggulan 2025 Insan cerdas dan kompetitif. Beasiswa Unggulan 2025 Insan cerdas dan kompetitif. IPB Dikdaya. IPB Dikdaya. IPB Dikdaya. Insan cerdas cepat Insan cerdas dan kompetitif. Beasiswa Unggulan 2025 Insan cerdas dan kompetitif. Upaya Veteran Jakarta. Salam bela negara. Kita satu Brawijaya. Kita satu Brawijaya.
Menarik ya teman-teman video after movie-nya, terutama dari teman-teman dari Brawijaya nih, semangat banget, semangat 45. Ada teman-teman dari Brawijaya? Oke, banyak ya. Oke. Terima kasih banyak teman-teman sudah semangat untuk mengikuti kegiatan pada malam hari ini, sudah semangat. Sudah terlihat juga dari video-video tadi semangat untuk mengikuti ini ya, Forum Awardee dari Beasiswa Unggulan 2026. Nah, oke. Kita tiba di sesi akhir teman-teman, yaitu foto bersama. Kami mohon untuk para seluruh peserta untuk menyalakan kamera dan memberikan ekspresi terbaiknya. Boleh? Gaya oke. Untuk nanti dibantu oleh operatornya, Mas Furkon. Ya, izin. Boleh kameranya diaktifkan semua? Oke, langsung kan. Aman suara saya? Aman. Oke. Tapi Mas Furkon nggak ada fotonya, nggak ada kameranya. Gak apa-apa. Oke. Oke. Slide pertama saya ambil ya. 1, 2, 3. Oke, next. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Slide ketujuh. 1, 2, 3. Slide ke-8. 1, 2, 3. Slide ke-9. 1, 2, 3. Terakhir, karena banyak jadi kita ambil sampel aja. Slide ke-10. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Furkon. Oke, teman-teman semua, iya ini karena banyak ya slide-nya dan yang gabung juga banyak, ada 500 sampai 600 orang lebih. Mungkin teman-teman bisa dokumentasi pribadi, bisa screenshot, dan juga jangan lupa mention ya di Instagram. Silahkan mention Instagram dari Forum Awardee Beasiswa Unggulan. Boleh di Instagram, boleh juga di TikTok. Oke? Baik, teman-teman, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di acara Welcoming Awardee Beasiswa Unggulan 2026 ini. Semoga kebersamaan kita malam ini menguatkan kembali bahwa bersama FABU kita bukan hanya menjadi penerima beasiswa, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan besar yang membawa perubahan, pengaruh, dan dampak bagi Indonesia. Saya Tri Utami, Spianingrum pamit undur diri. Sampai bertemu di kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mention Oke, IG teman-teman. ya. Oke, teman-teman. Jadi masih ada waktu. Kalau misalnya masih mau diskusi secara santai itu boleh banget ya. Seperti itu. Acara formalnya sudah selesai. Kalau misalnya masih mau ngobrol-ngobrol, boleh banget. Oke, teman-teman, yang untuk link itu nanti silahkan itu ya. Silahkan untuk menghubungi admin dari grup ya untuk linknya. Oke, teman-teman, salam kenal ya semuanya. Kalau masih mau ada yang mau nanya-nanya, boleh banget. Oke, Furkon, untuk rekamannya dihentikan ya, sudah selesai.